meja. Kamu jangan asal ngomong kalau kamu tanpa bukti, katanya gitu. Suami saya nggak terima karena saya nggak mau mempengaruhi keadaan, karena dalam hati saya ya emang kenyataannya kayak gitu kan. Saya udah Pip, duduk dulu, dengerin dulu, katanya. Kamu punya bukti apa? Saya takut ada kata-kata kasar yang suami saya itu ucapkan, entah kata-kata kotor binatang atau apalah gitu. Karena saya takut itu keluar dari mulut saya. Udah, kamu sabar dulu, dengerin penjelasan Bapak ini dulu. Kamu mau ke rumah sakit paling mahal di Jawa Tengah ini, kata Bapak itu, sampai rumah sakit yang udah kelas atas lah. Ya karena istri kamu nggak ada penyakitnya, ya kamu nggak bakal bisa menemukan penyakitnya sampai kapanpun, katanya gitu. Terus kata saya, maksudnya apa Pak? Kata saya gitu. Iya, karena kamu itu jadi kurus kering begini karena ya itu si makhluk tuyul itu, kata Bapak itu. Makhluk tuyul yang mana? Kata saya berusaha nutupin ya. Terus kata Bapak itu, ya kamu melihara tuyul kan, kamu jujur aja, katanya gitu. Terus saya bilang, kata suami saya diem aja. Kalau iya kamu bisa membuktikan, sok buktikan, kata suami saya. Akhirnya si Bapak itu pun membuktikan. Kata Bapak itu, setiap si tuyul itu ternyata bukan air susu Mang yang disedot sama dia dari melalui saya ini, ternyata bukan air susu, melainkan darah sama daging saya. Makanya badan saya itu dulu bisa bener-bener kurus gitu. Si bapak-bapak itu nanya ke suami saya, kamu ngambil tuyul itu dari mana? Katanya, dari katanya gitu. Terus udah gitu suami saya gak banyak ngomong. Terus bapak itu nanya, ada perjanjian apa? Katanya gitu. Ada pertukaran orang atau numbal atau apa gitu. Nggak ada, saya perjanjian itu cuma saya sama Pak Kuncen saya yang tahu, katanya gitu. Kalau kamu kasihan sama istri kamu, tolong kembalikan tuyul itu, karena saya kasihan melihatnya tiap hari makin habis, tiap hari makin kurus. Apa nggak kasihan, katanya gitu. Kata suami saya, ya terus harus gimana, katanya gitu. Mending kamu balikin aja si tuyul itu ke. Setelah itu suami saya mengiyakannya karena mikirnya dia itu kasihan sama istrinya gitu Mang. Ya udah, saya bakal ngembaliin tuyulnya secepatnya, katanya gitu. Terus udah kayak gitu bapak itu pulang, saya tunggu, catat nomor telepon saya, kalau udah dikembalikan tolong telepon saya, katanya gitu. Bapak itu pun pulang, sampai bapak itu tuh gak jadi periksa Mang demi mau ngebantu saya gitu. Itu udah berjalan berapa bulan? Itu hampir 1 tahun kayaknya. Hampir 1 tahun. Iya. Orang-orang mah ya di mana-mana pada susah cari uang, sedangkan saya waktu masih belum tahu bahwa saya kurus itu, saya malah buang-buang uang terus Mang gitu. Saya nggak banyak omong, suami saya pergi, ternyata nggak ada perjanjian Mang di situ. Suami saya sama Pak Kuncen tersebut gitu. Nggak ada perjanjian untuk ibaratnya untuk menukar nyawa atau apa gitu. Cuma perjanjiannya kalau udah cukup jadi tuyulnya dibalikin, kalau belum cukup ya silakan sampai kapanpun itu terserah kamu, katanya gitu. Akhirnya suami saya ini membalikannya dan dia bilang, ini saya udah ngerasa cukup, saya mau mengembalikan si tuyul ini gitu. Akhirnya pun ya diterima lagi tuyul itu, dan suami saya pulang tanpa membawa apa-apa, tangan kosong. Dalam artian gak membawa apa-apa dalam tangan kosong itu maksudnya udah gak bawa makhluk gitu, karena kan si tuyul itu udah dibalikin ke keramat tersebut. Terus udah kayak gitu pulang, suami saya bercerita gini yang tadi di keramat itu. Terus udah gitu saya akhirnya pun nelpon bapak itu, saya udah balikin nih tuyulnya gitu. Bapak itu ke rumah, dia bilang, kalian mending sholat tobat, katanya. Sholat tobat untuk membersihkan diri, mensucikan diri lagi, katanya gitu. Saya pun akhirnya nurut, karena ya mungkin emang itu jalan terbaik saya nurut.